Arsenal sit just 4 points from a Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunners Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Nketiah ungkap peran besar Arteta. Cedera yang dialami Gabriel Jesus di Piala Dunia 2022 lalu nyatanya menjadi sebuah peluang bagi Eddie Nketiah untuk menunjukkan tajinya bersama Arsenal. Karena dirinya dapat kepercayaan penuh dalam menggantikan posisi Jesus pada sektor penyerangan. Kondisi ketajaman yang menunjukkan kata positif, Nketiah pun memberikan pujian kepada Arteta dan mengungkapkan rasa terima kasih kepadanya, mengingat dia bisa membantu perkembangannya bersama tim London Utara. Dari segi taktis dan bagaimana menerima umpan dan juga bertahan maupun saat melakukan serangan, semua itu adalah bimbingan yang diberikan oleh Arteta, ujar Eddie Nketiah. Nketiah sudah membuktikan tajinya, maka menjadi sebuah sinyal bahwa dirinya bisa akan terus konsisten masuk ke dalam skuad reguler Arsenal. Permintaan maaf tak membuat posisi Arsenal aman. Arsenal jadi korban terbaru kesalahan penggunaan VAR di Premier League. The Gunners gagal mengalahkan Brentford dalam duel lanjutan Liga Inggris 2022-2023 akhir pekan lalu dan harus puas berbagi poin setelah hasil imbang 1-1. Setelah menjadi kontroversi besar di media, pihak pengadil pertandingan Liga Inggris disebut telah mengirimkan permintaan maaf kepada Arsenal. Mereka mengakui bahwa Arsenal terbunuh oleh keputusan apakah itu VAR yang salah. Teguran maaf dari wasit official tentu menjadi langkah positif yang diterima Arsenal. Namun analis Sky Sport Kevin Campbell menilai bahwa permintaan maaf tersebut tidak ada artinya. Arsenal yang seharusnya mengamankan 3 poin kini tidak dapat berkutik imbas dari kesalahan orang lain. Wenger bereaksi pada tuduhan Manchester City dan kemungkinan hukuman. Mantan pelatih Arsenal Arsene Wenger menyatakan dia cukup terkejut melihat Manchester City didakwa oleh Liga Premier atas dugaan pelanggaran peraturan keuangan mereka. Manchester City didakwa dengan 115 pelanggaran peraturan finansial fair play di Liga Premier, dan mereka menyangkal melakukan kesalahan. Namun dengan adanya tuduhan tersebut, Wenger pun angkat bicara. Wenger pernah berada di dalam kasus ini di mana dia harus berjuang tanpa uang melawan tim yang memiliki sumber daya tak terbatas. Wenger setuju jika orang-orang dengan sumber daya tak terbatas dalam permainan ini menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat menginvestasikan uang dan memanipulasinya. Mengenai konsekuensi, Wenger percaya mereka akan mendapatkannya, namun tidak tahu pasti apa hukuman tersebut. Di sisi lain, pekan lalu, mantan ketua Crystal Palace, Simon Jordan, juga meminta Liga Premier untuk memberikan konsekuensi akhir kepada Manchester City jika mereka dinyatakan bersalah. Prediksi line up Arsenal versus Manchester City. Arsenal akan menghadapi Manchester City dan menyambut mereka di Stadion Emirates. Pertandingan ini akan menjadi penentu posisi pemuncak klasemen sekaligus menjadi tantangan untuk Arsenal mempertahankan singgasananya. Mikel Arteta akan menggunakan formasi 4-3-3 dan diperkirakan akan menggunakan starting 11 yang sama untuk memenangkan pertemuan yang paling dinantikan di Liga Premier ini. Aaron Ramsdale akan menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang.
Dengan William Saliba dan Gabriel akan berada di lini tengah Arsenal. Dengan Ben White sebagai bek kanan dan Alexander Zinchenko berada di sebelahnya. Di sektor gelandang, Granit Xhaka, Thomas Partey dan Martin Odegaard akan bekerja sama untuk mendominasi pertempuran di tengah lapangan dan mengatur peluang yang cukup jelas untuk memenangkan pertandingan. Sedangkan Martinelli dan Bukayo Saka akan membentuk kemitraan di posisi sayap dan Nketiah akan menjadi ujung tombaknya. Perubahan yang perlu dilakukan Arteta sebelum lawan City. Manchester City memangkas keunggulan Arsenal menjadi 3 poin. Dinamika gelar juara Liga Inggris bergeser menyusul hasil imbang Arsenal akhir pekan lalu dan kemenangan Manchester City. Jika Arsenal ingin bangkit, mereka harus melakukan beberapa hal, termasuk perubahan taktis yang telah lama tertunda. Arteta harus mengistirahatkan Ben White agar Takehiro Tomiyasu memberikan kehidupan baru ke dalam permainan Arsenal. Pasalnya Ben White tidak konsisten dalam beberapa minggu terakhir. Dan Arteta perlu memaksimalkan sayap kanannya dan Tomiyasu bisa membuat perbedaan. Selain itu, Arteta bisa memasukkan Leandro Trossard ke dalam line up awal dan mencadangkan Gabriel Martinelli. Arsenal beri batasan untuk tawaran Declan Rice. Arsenal sudah menyiapkan strategi khusus demi bisa memboyong Declan Rice ke Emirates Stadium. Salah satunya dengan menetapkan batas maksimal dalam proses tawar-menawar dengan West Ham United. Keputusan itu diambil agar Arsenal tidak larut dalam perang harga dengan klub lainnya yang juga menginginkan Declan Rice. Pasalnya Chelsea dan Manchester United dilaporkan tertarik dengan sang pemain. Laporan dari Give Me Sport kemudian menjelaskan bahwa batas maksimal Arsenal ternyata masih di bawah permintaan dari kubu West Ham. Arsenal tidak akan membeli Declan Rice jika lebih dari 113 juta euro. Sementara itu, West Ham digadang-gadang menginginkan 120 juta euro. Harga tersebut tentu saja bisa melonjak jika para peminat mulai melakukan perang harga. Declan Rice dipastikan akan menjadi rebutan sejumlah tim begitu musim 2022-2023 berakhir. Pasalnya kontraknya akan habis di tahun 2024 mendatang. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!